وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis malam 18 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, tentunya untuk waktu Indonesia. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali duduk bersama mengkaji kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, ulama Islam abad ke-7 Hijriah yang bermadhab Syafi'i. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, pada pertemuan sebelumnya, pertemuan yang ke-7, kita sudah mulai membaca hadis yang keempat. Penulis rahimahullahu ta'ala mengatakan, An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malaku fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi 4 kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa syaqiyyun aw sa'id fa wallahi alladhi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alayhi al-kitab faya'malu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alayhi al-kitab faya'malu bi'amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah, dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah meriwayatkan hadis kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah seorang yang shadiq dan masduq. Sesungguhnya salah seorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya selama 40 hari sebagai tetesan campuran
sebagai nutfah, campuran sel mani dan telur. Thumma, kemudian menjadi segumpal darah pada waktu seperti itu, yaitu 40 hari. Kemudian menjadi segumpal daging pada waktu seperti itu. Kemudian diutus kepadanya malaikat dan memberikan atau meniupkan di dalamnya ruh. Lalu diperintahkan untuk menulis 4 perkara. Menulis rezekinya, ajalnya, amalnya, dan bahagia atau selamat. Maka demi Allah yang tidak ada ilah selainnya, sesungguhnya salah seorang dari kalian beramal dengan amalan penghuni surga sampai tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali 1 hasta. Lalu ia didahului oleh penulisan takdir di dalam kitab. Lalu ia mengamalkan amalan penghuni neraka. Lalu ia masuk ke dalamnya. Dan sesungguhnya salah seorang dari kalian mengamalkan amalan penghuni neraka sampai tidak ada jarak antara dia dengan neraka kecuali 1 hasta. Lalu ia didahului penulisan di dalam kitab Al-Lauhul Mahfuz. Lalu ia mengamalkan amalan penghuni surga, lalu ia masuk ke dalamnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ahibati hafizakumullah taala, pada pertemuan sebelumnya kita sudah banyak mempelajari dan mengambil hukum dari hadis ini. Saya pada pertemuan kali ini akan lebih condong kepada berkaitan dengan takdir. Dan ahibati hafizakumullah taala, karena hadis ini salah satu pokok di dalam permasalahan takdir, maka kita akan kupas tentang takdir Allah Subhanahu wa taala ini. Apa saja yang wajib kita yakini dari perihal takdir Allah Subhanahu wa taala. Ahibati hafizakumullah taala, poin pertama adalah metode Ahlus Sunnah di dalam beriman kepada takdir. Metode Ahlus Sunnah dalam beriman kepada takdir, hal ini berdasarkan Al-Quran dan hadis, dan yang diyakini oleh para salafus saleh dari para sahabat dan para tabi'in serta para tabi'ut tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik. Dan rinciannya adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta segala sesuatu, termasuk di dalamnya seluruh perbuatan hamba dan juga selain perbuatan hamba. Allah Maha Pencipta atas segala sesuatu. Kemudian meyakini seyakin-yakinnya bahwa segala sesuatu jika dikehendaki oleh Allah pasti terjadi, dan apa saja yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan terjadi. Maka tidak ada terjadi sesuatu apapun di alam semesta ini kecuali dengan kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meyakini seyakin-yakinnya tanpa ada keraguan sedikit pun bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu, mengetahui apa yang telah terjadi
dan mengetahui apa yang akan terjadi dan mengetahui apa yang belum terjadi. Jikalau terjadi, bagaimana terjadinya, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Dan ahibati hafizakumullahu taala, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan takdir-takdir makhluk seluruhnya di dalam kitab Al-Lauhul Mahfuz. Tidak ada yang tersisa sedikit pun dari takdir-takdir kecuali Allah Subhanahu wa taala sudah menuliskannya di dalam kitab Al-Lauhul Mahfuz. Itulah keyakinan ahlu sunnah wal jamaah di dalam perkara beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Yaitu, saya ulangi dengan ringkas, keyakinan ahlu sunnah wal jamaah di dalam perkara beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala adalah meyakini apa yang ditunjuki oleh Al-Quran dan hadis dan diyakini oleh para salafus salih dari para sahabat dan juga para tabi'in serta para tabi'ut tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik. Dan secara rincinya adalah ahlu sunnah meyakini bahwa Allah maha pencipta segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala mencipta seluruh perbuatan hamba dan juga selain perbuatan hamba. Kemudian meyakini seyakin-yakinnya bahwa Allah apa saja yang dikehendakinya pasti terjadi, dan apa saja yang belum dikehendakinya tidak akan terjadi. Maka tidak terjadi di dalam alam semesta ini sesuatu apapun kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meyakini seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui segala sesuatu, maha mengetahui yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang belum terjadi, jikalau terjadi, bagaimana terjadi. Allah Subhanahu wa taala maha mengetahuinya. Dan meyakini seyakin-yakinnya, tidak ada keraguan di dalamnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menuliskan takdir-takdir makhluk, takdir-takdir makhluk, ya, di dalam setiap di dalam kitab Allahul Mahfuz. Seluruh makhluk, tidak ada yang tersisa. Nah, sesudah kita mengetahui keyakinan ahlus sunnah wal jamaah di dalam masalah beriman kepada takdir, maka di sana ada 3 kelompok besar yang menyelisihi ahlus sunnah wal jamaah di dalam keyakinan kepada takdir. Kelompok yang pertama yaitu yang disebut dengan kelompok al-majusiyah. Lihat mulut saya, al-majusiyah. Al-majusiyah. Kelompok ini mereka adalah yang mendustakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini bahwa Allah tidak mentakdirkan takdir makhluk-makhluk. Meskipun mereka beriman bahwa Allah memerintah, Allah melarang. Mereka mengimani itu. Tetapi mereka menolak takdir. Bahkan kelompok yang ekstrim dari kaum al-majusiyah, mereka mengingkari Allah maha mengetahui. Jadi Allah Subhanahu wa taala, misalkan saya beri contoh, saya angkat benda ini, ketika saya mengangkat dari sini ke sini, mereka berpendapat Allah belum mengetahuinya sebelum saya mengangkatnya. Ini namanya kelompok al-majusiyah. Dan mereka mengingkari penulisan takdir di dalam kitab Al-Lauhul Mahfuz. Ya. Dan juga
sebagian mereka mengingkari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengingkari penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengingkari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka ini? Mereka lah kaum Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah adalah kaum yang menyandarkan dirinya kepada Islam dan mengambil metode beragamanya dengan akal. Apa yang sesuai dengan akal diterima. Ayat Quran, hadis Rasul yang sesuai dengan akal tidak diterima. Yang tidak sesuai tidak diterima. Lebih mendahulukan akal dibandingkan dalil. Mereka lah kaum Mu'tazilah. Mereka ini meyakini bahwasanya ada Maha Pencipta kebaikan selain Maha Pencipta keburukan. Mereka berpendapat bahwasanya dosa-dosa yang terjadi bukan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya kaum Majusiyah. Kenapa disebut kaum Majusiyah? Karena mereka seperti kaum Majusi. Kaum Majusi meyakini ada Tuhan kebaikan, ada Tuhan keburukan. Maka seperti itulah kaum Majusiyah yang dipelopori oleh kaum Mu'tazilah. Kemudian yang kedua yaitu kaum Musyrikiyah. Kaum Musyrikiyah. Mereka ini menetapkan takdir. Tetapi mereka mengingkari perintah dan larangan. Mereka menetapkan takdir bahwa Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan untuk makhluk takdir-takdirnya. Mereka tetapkan itu, tetapi mereka mengingkari ada perintah, ada larangan. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 148, "Sayaqulul ladzina asyraku law sya'allahu ma asyrakna wala abauna wala harramna min syai'." Orang-orang yang musyrik akan berkata, kalau Allah menginginkan kami tidak akan musyrik. Lihat ini, makanya disebut dengan kaum musyrikiyah. Orang-orang musyrik mengatakan kalau Allah menginginkan, kalau Allah berkehendak, bertakdir, maka kami tidak akan musyrik. Begitu juga bapak kami. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkannya atas kami. Nah, makanya mereka disebut dengan kaum musyrikiyah. Ini kaum yang menyimpang dari masalah beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka ini akibat pendapat mereka akhirnya mereka meniadakan syariat-syariat yang ada dalam agama Islam. Ya, mereka mengatakan tidak ada namanya perintah, tidak ada namanya larangan. Ya, kenapa? Karena semuanya sudah ada takdirnya. Kata mereka, semuanya sudah ada takdirnya. Kemudian yang ketiga, ini adalah kelompok namanya Iblisiyah. Kelompok Iblisiyah. Kelompok Iblisiyah ini adalah kelompok yang menetapkan dua perkara tersebut. Ya, dua perkara tersebut. Yaitu dua perkara yang sudah saya sebutkan tadi adalah bahwa mereka menetapkan takdir, mereka juga menetapkan perintah dan larangan. Menetapkan takdir, menetapkan perintah dan larangan. Kalau kaum Majusiyah, mereka mendustakan takdir dan menetapkan perintah dan larangan. Ini kaum Mu'tazilah yang mereka namanya kaum Majusiyah karena mereka menganggap ada Tuhan baik, Tuhan buruk. Kemudian yang kedua kaum musyrikiyah yang mereka menolak larangan dan perintah dan mereka menetapkan takdir bahwasanya tidak ada larangan dan tidak ada perintah karena semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Kalau kami sudah ditakdirkan oleh Allah tidak musyrik, maka kami tidak akan musyrik. Ini berarti mereka melegalkan kesyirikan dan disandarkan kepada takdir Allah. Itu kaum Majusiyah dengan kaum Musyrikiyah. Ini kaum Iblisiyah yang menetapkan dua-duanya.
ya, yaitu menetapkan takdir, menetapkan perintah dan larangan. Taib. Ya, tetapi mereka jadikan ini bertentangan satu dengan yang lainnya. Satu dengan yang lainnya. Seperti mereka mengatakan bahwasanya Allah tidak punya hikmah di dalam penciptaannya. Allah tidak punya hikmah di dalam penciptaannya. Sebagaimana iblis berpendapat seperti itu, makanya mereka disebut dengan kaum iblisiyah. Mereka disebut dengan kaum iblisiyah. Taib. Sekarang itu permasalahan pertama. Permasalahan yang kedua, yaitu yang disebut dengan af'al ikhtiyariyah dengan af'al ittirariyah. Apa itu af'al ittirariyah? Apa itu af'al ikhtiyariyah? Af'al artinya perbuatan. Ittirariyah artinya keterpaksaan. Seperti seorang ketika kencing, mohon maaf, kemudian dia bergerak-gerak, ya, maka pada saat itu adalah keterpaksaan, tidak ada di dalam keinginannya untuk berbuat. Seperti juga keringat dingin keluar dengan tiba-tiba, tidak ada keinginannya untuk mengeluarkan keringat. Ini namanya perbuatan keterpaksaan. Dalam bahasa Arabnya af'al ittirariyah, ya. Kemudian ahibati hafizakumullah, ada namanya af'al ikhtiyariyah. Kalau tadi ittirariyah, kalau ada papan tulis enak ini. Tapi karena saya sendirian di rumah siarannya, ya, tidak ada tim, beda dengan ustadz-ustadz yang masya Allah timnya luar biasa, malam siang juga ada tim. Ya pokoknya antum jangan sampai salah lah lihat mulut saya. Yang pertama af'al ittirariyah, yang kedua af'al ikhtiyariyah. Ikhtiar artinya pilihan. Seperti misalkan perbuatan-perbuatan baik, sholat, puasa, zakat, haji, pilihan dia untuk sholat, pilihan dia untuk puasa, atau seperti juga perbuatan-perbuatan maksiat dengan segala macam jenisnya. Nah, itu dua jenis perbuatan, ya, manusia. Taib. Sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terjadi 4 pembagian jenis manusia di dalam perbuatan-perbuatan yang kita sebutkan tadi. Yang pertama yaitu bahwasanya kaum atau kelompok Qadariyah, dan mereka inilah yang disebut tadi kelompok Mu'tazilah. Mereka inilah Qadariyah dan juga Mu'tazilah. Mereka berpendapat bahwa seorang hamba melakukan sendiri perbuatannya. Hamba memiliki kehendak yang sempurna, kuasa yang sempurna. Kekuasaan dan kehendak hamba terpisah dari kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka berpendapat bahwasanya hambalah yang mencipta perbuatan-perbuatan mereka. Hambalah yang mencipta perbuatan-perbuatan mereka. Mereka berdalil dengan surat Al-Mu'minun ayat 14. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka semoga keberkahan selalu untuk Allah, yaitu pencipta yang paling terbaik dari para pencipta. Kata mereka di sini ada pencipta-pencipta dan Allah lah yang paling terbaik. Ya, meskipun meskipun Allah yang paling terbaik dari Maha Pencipta, tetapi ada pencipta-pencipta yang menentukan, yang menyebutkan itu Allah Subhanahu wa taala sendiri. Ya, ini menurut mereka seperti itu. Maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang dimaksud dengan ahsanul khaliqin adalah Allah Subhanahu wa taala ahsanul musawwirin.
al-muqaddirin. Allah yang paling bagus membentuk makhluk-makhluk. Allah yang paling bagus membentuk makhluk-makhluk. Dan yang dimaksud dengan penciptaan, maka tidak ada yang mencipta, Maha Pencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kaum Jabariyah, yang mereka berpendapat, dan kaum Jabariyah ini pendapatnya juga diambil oleh kaum Jahmiyah. Kaum Jahmiyah adalah kaum yang menisbatkan dirinya kepada Islam dan bermetodologi bahwa mereka ini adalah kaum yang mendahulukan filsafat dibandingkan dalil dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka berpendapat bahwa hamba tidak memiliki kuasa, kekuatan sama sekali, keinginan sama sekali. Hamba itu dipaksa atas perbuatan mereka. Hamba itu dipaksa atas gerakan mereka. Seperti bergeraknya pohon saat dia diterpa oleh angin. Seperti seseorang bergerak apa sih bahasa Indonesianya ya? Kalau mau buang air kecil, kemudian keringat dingin, mereka juga dipaksa untuk melakukan ketaatan, dipaksa untuk melakukan kemaksiatan. Ini kata mereka seperti ini. Ini kaum Jabariyah dan kaum Jahmiyah. Mereka berdalil dengan surat Al-Anfal ayat 17, "Wa ma ramaita idz ramaita walakin Allah rama." Dan tidaklah kamu lempar ketika kamu lempar kecuali Allah lah yang melempar. Lihat di situ, manusia melempar tetapi disebutkan oleh Allah, Allah lah yang melempar, kata mereka seperti itu. Ya, kata mereka seperti itu. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin membantah pendapat Jabariyah dan Jahmiyah di dalam surat Al-Anfal ayat 17 tadi, maka kita akan tahu bahwa ayat ini sebenarnya adalah ayat untuk membantah pendapat kaum Jabariyah yang mengatakan bahwa manusia tidak mempunyai kuasa, kekuatan, apa-apa. Semuanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita katakan surah Al-Anfal ayat 17 ini sebenarnya adalah bantahan untuk pendapat mereka. Kalau kita perhatikan di dalam sebab turunnya ayat ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa pada peperangan Badar, "Wahai Rabb, jika Engkau hancurkan kelompok kaum muslimin ini di peperangan ini, Engkau tidak akan pernah disembah selamanya di atas muka bumi. Tidak akan pernah disembah selamanya di atas muka bumi." Kemudian Jibril alaihi salam pun berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Khudh qabdatan minat turab farmi biha fi wujuhi." Ambillah segenggam pasir lalu lemparkan di hadapan mereka. Lalu Nabi Muhammad SAW mengambil segenggam lalu mereka melemparkan kepada mereka. "Fama minal musyrikina ahadun illa asaba 'ainaihi wa mankharaihi wa famihi turab min tilkal qabdah fawallau mudbirin." Maka tidak ada dari kaum musyrikin seorang pun kecuali menimpa kepada dua matanya, hidungnya, mulutnya pasir, ya, dari yang dilempar oleh Nabi Muhammad SAW. Maka akhirnya mereka
mundur ke belakang. Nah, dari sini menunjukkan bahwasanya yang melakukan perbuatan tersebut adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti beliau mempunyai kuasa dan keinginan pada saat melempar tersebut. Dan lemparannya itu disampaikan oleh Allah meskipun jauh, dengan Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Muhammad SAW, meskipun jauh akhirnya sampai ke mata mereka, hidung dan mulut mereka. Itu kelompok yang kedua di dalam permasalahan ini. Kemudian kelompok yang ketiga di dalam permasalahan ini adalah yaitu kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat bahwa para hamba melakukan perbuatannya secara hakiki dan Allah Maha Pencipta atas perbuatan tersebut. Seorang hamba dialah yang beriman, yang kafir. Dialah yang berbuat baik, yang berbuat buruk. Dialah yang sholat, dialah yang berpuasa. Dan seorang hamba memiliki kekuatan atas perbuatannya. Mereka juga memiliki keinginan atas perbuatannya. Dan Allah Maha Pencipta atas perbuatan mereka, keinginan mereka, dan kuasa mereka. Jadi begitu. Ya, itu pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalil yang menunjukkan akan hal ini surat At-Takwir ayat 28-29. Bagi liman syaa minkum an yastaqim wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Bagi siapa di antara kalian yang ingin lurus, yang ingin, kalian ingin. Ini menunjukkan bahwa manusia berkeinginan, dan wa ma tasyaun, dan tidaklah apa yang kalian inginkan melainkan Allah yang berkeinginan, Rabbul Alamin. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang bertanya, ini susah dipahami. Bagaimana kok bisa perbuatan hamba adalah perbuatan dirinya secara hakiki? Saya mengangkat benda ini perbuatan saya. Saya mengangkat, saya meletakkan, ini perbuatan saya. Ya. Tetapi Allah menciptakan perbuatan saya ini juga secara hakiki, ini gimana maksudnya? Maka ini tidak ada permasalahan sebenarnya bagi siapa yang mengetahui hakikat pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Para ulama sudah menjelaskan, di antaranya Imam Bukhari rahimahullah. Beliau mengatakan sebagaimana di dalam kitab beliau Khalqu Af'alil Ibad, beliau mengatakan qala ahlul ilm, para ulama berkata, at-takhliqu fi'lullah, penciptaan itu adalah perbuatan Allah, wa afa'iluna makhluqatun, dan perbuatan kita manusia ini adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan firman Allah surat Al-Mulk ayat 13-14, wa asirru qaulakum awijharu bih innahu alimun bidzatis sudur ala ya'lamu man khalaq. Ya, dan sembunyikan ucapan kalian ataupun terangkanlah ucapan kalian. Meskipun demikian Allah Maha mengetahui apa yang ada tersembunyi di dalam hati-hati. Tidak tahukah kalian, ya'lam, apakah ia tidak mengetahui siapa yang mencipta? Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, ya'ni sirra wal jahra minal qaul, fa fi'lullah sifatullah wal maf'ul ghairuhu minal khalq. Kata Imam Bukhari, rahasia, ucapan yang rahasia, ucapan yang terang-terangan, ya, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Maka perbuatan Allah adalah sifat Allah, dan apa yang terjadi pada makhluk itu adalah hasil dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang dikerjakan oleh makhluk tersebut. Nah, ini para ikhwah
yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa para hamba pelaku secara hakiki perbuatannya, dan Allah Maha Pencipta atas perbuatan hamba tersebut. Begitu bahasanya, para hamba pelaku secara hakiki perbuatan mereka, dan Allah Maha Pencipta atas perbuatan mereka. Ada yang beriman, itu yang beriman pelaku hakikinya adalah hamba, dan yang menciptakan hamba itu beriman adalah Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kafir, ada yang, maka pelaku hakiki kekufuran adalah hamba. Penciptaan atas kekufuran tersebut, ya, Allah Maha Pencipta perbuatan-perbuatan hamba. Allah Maha Pencipta perbuatan-perbuatan hamba. Ya, hamba memiliki kuasa atas perbuatannya, memiliki keinginan atas perbuatan, dan Allah Maha Pencipta atas perbuatan mereka, atas kekuasaan mereka, atas keinginan mereka. Paham ya? Nih seperti itu. Taib. Itu berarti selesai permasalahan yang kedua, yaitu permasalahan yang disebut dengan af'al ittirariyah, af'al ikhtiyariyah, perbuatan keterpaksaan, perbuatan pilihan, ya. Nah, kemudian selanjutnya, ahibati hafizakumullah, permasalahan selanjutnya adalah yaitu permasalahan yang disebut oleh para ulama akidah di dalam masalah takdir, yaitu permasalahan hidayah dan kesesatan. Hidayah dan kesesatan. Telah terdapat dalil yang begitu banyak bahwa hidayah dan kesesatan dari Allah. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya dengan rahmatnya, dan Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya dengan keadilannya. Bahasanya begitu. Allah memberi hidayah kepada yang dikehendakinya dengan rahmatnya, dan Allah memberi menyesatkan siapa yang dikehendakinya dengan keadilannya. Dalam banyak ayat yang menunjukkan akan hal ini, di antaranya surat Al-An'am ayat 39, surat Fatir ayat 8, surat Al-Muddathir ayat 31, kemudian surat As-Sajdah ayat 13. Saya bacakan dari surat Al-Muddathir ayat 31. Yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Nah, ini ahibati hafizakumullahu ta'ala. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau sudah kita pahami hal tersebut, ya, masalah petunjuk dan hidayah, petunjuk dan kesesatan tadi seperti itu, ya, di antara dalilnya juga dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, riwayat Muslim dari Abdullah bin Mas'ud. Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu petunjuk. Ini menunjukkan petunjuk datang dari Allah. Petunjuk datang dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Ya ibadi kullukum dhal illa man hadaitu fastahduni ahdikum." Wahai hamba-hambaku, seluruh dari kalian sesat kecuali yang aku beri petunjuk kepadanya. Maka mintalah petunjuk kepadaku, niscaya aku akan berikan petunjuk kepada kalian. Menunjukkan bahwasanya hidayah dari Allah. Hidayah dari Allah, kesesatan pun juga dari Allah Subhanahu. Maksudnya penyesatan manusia juga dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, di dalam hal ini ada kelompok-kelompok yang sebelum kelompok-kelompok, saya akan menyebutkan beberapa tingkatan dalam perkara hidayah. Beberapa tingkatan dalam perkara hidayah.
Yang pertama, hidayah yang umum. Hidayah berarti petunjuk. Petunjuk yang umum. Dan ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seluruh makhluknya. Allah berfirman dalam surat Al-A'la, "Walladzi qaddara fahada." Dan Allah yang membatasi dan memberi petunjuk. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada seluruh hamba-hambanya secara umum di dalam kehidupan mereka, di dalam kehidupan mereka. Contoh misalkan yaitu makhluk yang berkelamin jantan menggauli makhluk yang berkelamin betina. Itu petunjuk datang dari mana? Itu petunjuk secara umum datang dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain lagi. Janin keluar dari rahim ibunya saat melahirkan. Ini petunjuk datang dari mana? Setelah dilahirkan, kemudian dia mau menyusu di susu ibunya. Ini petunjuk datang dari mana? Ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya petunjuk umum, hidayah ammah. Petunjuk umum. Makhluk-makhluk makannya dengan cara seperti ini, minumnya dengan cara seperti ini. Petunjuk umum. Ya, baik. Kemudian di sana ada petunjuk namanya hidayatul irsyadi wal bayan. Petunjuk memberikan keterangan, memberikan penjelasan. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, petunjuk ini adalah diberikan kepada makhluk juga. Petunjuk ini memberikan keterangan, memberikan penjelasan, juga diberikan kepada makhluk. Artinya makhluk bisa memberikan keterangan, bisa memberikan penjelasan. Sebagaimana dalam surat Asy-Syura ayat 52, "Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim." Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Ini namanya petunjuk hidayatul irsyad wal bayan. Petunjuk pemberian keterangan dan penjelasan. Taib. Kemudian ahibati hafizakumullah taala. Selanjutnya petunjuk yang ketiga adalah petunjuk taufik. Petunjuk yang ketiga adalah petunjuk taufik. Petunjuk taufik yaitu seorang Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk agar keterangan yang sudah didapat, ilmu yang sudah ditimba, penjelasan yang sudah dapat diamalkan. Ini namanya hidayah at-taufiq, hidayatut taufiq. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya hidayah taufiq. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabt, walakinnallaha yahdi man yasha." Sesungguhnya engkau
tidak bisa wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada siapa yang engkau kehendaki, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan petunjuk kepada siapa yang, saya ulangi ya, sesungguhnya engkau wahai Muhammad SAW tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang engkau cintai, tetapi Allah lah yang bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Ahibati hafizakumullah ta'ala, ini menunjukkan bahwasanya petunjuk mengerjakan keterangan, mengerjakan ilmu, mengerjakan penjelasan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 213 di antaranya, wallahu yahdi man yasha ila siratim mustaqim. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Ini petunjuk apa? Petunjuk taufik. Begitu juga tadi dalam surat Al-Qasas ayat 56. Al-Qasas ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabt. Sesungguhnya engkau tidak memberikan petunjuk kepada siapa yang engkau cintai, wahai Nabi Muhammad SAW. Walakin Allah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Taib. Nah, itu pendapat ahlu sunnah dalam perkara petunjuk. Berarti di situ ada 3 petunjuk toh? Yang pertama petunjuk ammah, petunjuk yang umum. Yang kedua petunjuk penjelasan dan keterangan. Yang ketiga petunjuk taufik. Yang ketiga adalah petunjuk taufik. Para ikhwah, itulah keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Di sana ada 2 kelompok ekstrim yang menyimpang dari keyakinan ini. Di antaranya kaum Qadariyah yang tadi mengatakan bahwasanya hamba memiliki kekuatan yang sempurna, kuasa keinginan yang sempurna, terpisah dari kuasa dan keinginan Allah. Mereka ini mengingkari petunjuk taufik. Mereka menyatakan bahwa Allah tidak menyesatkan orang-orang yang sesat dari hambanya. Ya, mereka menyatakan seperti ini kaum Qadariyah. Kenapa? Karena tadi mereka beranggapan bahwa perbuatan ini perbuatan hamba 100%, keinginannya 100%, ya. Maka mereka mengingkari Allah menyesatkan hamba-hambanya. Tapi hamba itulah yang sesat, kata mereka, tanpa ada kuasa Allah Subhanahu wa taala sama sekali di dalam perkara penyesatan dan petunjuk. Nah, ini kaum Qadariyah. Kemudian ahibati, di sana ada kaum Jabariyah yang menganggap bahwasanya Allah memaksa hamba tersebut untuk melakukan perbuatan. Hamba tidak mempunyai keinginan, tidak mempunyai pilihan, tidak mempunyai kuasa sama sekali. Dia adalah paksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka ini adalah orang-orang yang mengingkari petunjuk apa? Petunjuk sama. Mereka mengingkari petunjuk taufik. Jadi sama ini. Mereka ini mengingkari petunjuk taufik. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kata mereka, Allah Subhanahu wa taala tidak kuasa untuk memberikan petunjuk taufik kepada hamba. Allah bisa memaksa hamba terus. Ini kaum Jabariyah. Adapun kaum Qadariyah mereka mengatakan hambalah yang melakukan perbuatan tersebut, tidak ada petunjuk sama sekali dari Allah. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Permasalahan selanjutnya, permasalahan yang ketiga kalau tidak salah ya tadi. Permasalahan yang pertama berkaitan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian permasalahan yang kedua berkaitan dengan apa tadi? Sebentar. Permasalahan yang kedua berkaitan dengan
perbuatan hamba, antara perbuatan keterpaksaan dengan perbuatan pilihan. Permasalahan yang ketiga masalah petunjuk dan kesesatan. Ya, ini kalau berbicara takdir ya seperti ini. Sekarang permasalahan yang keempat berarti, yaitu permasalahan yang disebut oleh para ulama permasalahan keinginan. Ahlus sunnah wal jamaah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki keinginan, iradah, dan keinginan Allah yang Allah bersifat dengannya terbagi menjadi dua. Yang pertama yang disebut dengan iradah kauniyah qadariyah. Lihat ya, bahas istilahnya iradah kauniyah qadariyah. Istilah yang kedua adalah iradah syar'iyyah diniyah. Ya, iradah kauniyah qadariyah, iradah syar'iyyah diniyah. Baik. Apa itu iradah kauniyah qadariyah? Saya terjemahkan dulu dalam bahasa letterlek Indonesianya. Iradah keinginan, kauniyah alam semesta, qadariyah kekuasaan. Itu terjemahannya secara letterlek ya. Adapun maksudnya adalah yaitu keinginan yang mencakup untuk seluruh kejadian-kejadian dan berkaitan dengan apa saja yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, iradah kauniyah qadariyah adalah keinginan yang mencakup seluruh kejadian-kejadian dan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada dirinya. Makanya kita katakan tadi kan, apa yang dikehendaki oleh Allah terjadi, apa yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak akan terjadi. Masya Allahu kan, wa ma lam yasha' lam yakun. Kan diambil akhirnya dari iradah kauniyah qadariyah, keinginan yang mencakup seluruh apa yang terjadi di atas muka bumi ini. Nah, itu Allah menginginkan secara kauni, secara alam semesta terjadi, dan itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwah. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah surat Al-Buruj ayat 16. Ini dalil yang mudah dipahami. Fa'alul lima yurid. Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Kehendak di sini, iradah di sini, maksudnya apa? Kehendak kauni. Yang kalau Allah katakan kun, jadilah, maka jadilah. Nah, itu namanya iradah kauniyah, qadariyah. Keinginan secara kauni, alam semesta yang terjadi terjadi di alam semesta ini, dan qadari yang artinya kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nah, patut diperhatikan keinginan ini, iradah kauniyah, qadariyah, tidak berkonsekuensi perintah dan kecintaan. Ingat baik-baik, iradah keinginan, kauniyah, qadariyah, keinginan Allah yang terjadi di alam semesta ini, atas kuasanya Allah semuanya ini, itu tidak mengkonsekuensikan perintah dan juga kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Bisa saja ini terjadi atas keinginan Allah dan dicintai, diridhai oleh Allah. Atau bisa saja ini terjadi atas keinginan Allah tetapi tidak dicintai dan tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah menciptakan iblis. Allah tidak menyukainya. Allah menciptakan orang beriman. Allah menyukainya. Nah, itu contoh-contohnya. Iradah kauniyah
qadariyah. Iblis terjadi atas keinginan Allah, tetapi keinginannya secara kauni, qadari. Ya, secara kekuasaan Allah iblis itu terjadi. Meskipun Allah tidak mencintai dan tidak meridhai perbuatan iblis. Seorang mukmin itu terjadi atas keinginan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mencintai keimanan yang ada dalam diri seorang mukmin tersebut. Intinya keinginan kauniyah qadariyah, iradah kauniyah qadariyah itu tidak mengkonsekuensikan selalu perintah dari Allah, kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dicintai oleh Allah, ada yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau saya tanya sekarang, ada orang mencuri. Ya, maka kita katakan, iya, itu keinginan Allah secara kauni. Kehendak Allah secara kuasa Allah. Kalau Allah tidak menguasakan pencuri itu mencuri, maka dia tidak bisa mencuri. Dan pencurian tidak dicintai oleh Allah. Paham ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Jadi dalam iradah kauniyah syar'iyah tidak ada kaitannya dengan kecintaan atau keridhaan Allah. Tidak cinta atau tidak ridha Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya ada kaitannya dengan kuasa Allah. Sesuatu terjadi atas kuasa Allah. Itu namanya keinginan, iradah, kauniyah secara alam semesta, qadariyah secara kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ini keinginan jenis pertama. Iradah, kauniyah, syar'iyah. Keinginan jenis kedua adalah iradah diniyah, syar'iyah. Iradah diniyah, syar'iyah. Keinginan yang sesuai dengan syariat agama. Dengan agama Islam, ya. Apa itu keinginan diniyah syar'iyah? Dia adalah hal-hal yang berkaitan dengan apa yang diinginkan oleh Allah dari hamba untuk melakukannya, dan dia sangat erat dengan kecintaan dari Allah. Allah ridho hamba mengerjakan perbuatan tersebut. Jadi keinginan yang berkaitan erat dengan Allah menginginkan hamba tersebut melakukannya karena Allah mencintai perbuatan tersebut. Nah, ini patut diperhatikan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalil yang menunjukkan iradah diniyah syar'iyah di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Surat Al-Baqarah ayat 185. Allah menginginkan terhadap kalian kemudahan dan tidak menginginkan terhadap kalian kesulitan. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang dua iradah ini terkumpul dalam satu kejadian. Seperti imannya Abu Bakar. Ini terkumpul keinginan Allah secara kauni dan qadari, dan juga keinginan Allah secara dini dan syar'i. Pusing-pusing dah lo tuh pikirin. Ya. Imannya Abu Bakar. Siapa yang berkehendak itu terjadi imannya yang paling tinggi Abu Bakar setelah para rasul, para nabi? Allah. Ini namanya Allah berkeinginan. Kun, jadilah Abu Bakar seperti ini, jadilah dia. Dan keinginan itu adalah sesuai dengan syariat Islam. Berarti dia iradah diniyah syar'iyah. Berarti terkumpul di dalam diri Abu Bakar, di dalam diri orang-orang yang beriman, di dalam diri orang-orang yang mengerjakan ketaatan, dua iradah, dua keinginan. Keinginan Allah yang merupakan kuasa Allah,
kauni, qadari, dan keinginan Allah yang merupakan perintah Allah, yaitu dini syar'i. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga contoh yang lain, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang merupakan keinginan agama saja. Ada yang berkaitan dengan keinginan agama saja. Lalu setelah itu orang-orang kafir, orang-orang banyak dosa menyimpang dari keinginan ini. Contoh deh mudahnya, imannya Abu Jahal dan imannya seluruh orang-orang kafir. Ini apa? Imannya Abu Jahal. Allah Subhanahu wa ta'ala di sini menginginkan secara dini syar'i saja. Sedangkan kauni tidak terjadi. Abu Jahal sampai matinya, Abu Lahab sampai matinya tidak beriman. Berarti keinginan Allah di sini adalah keinginan dini syar'i. Dan ingat, keinginan dini syar'i tidak mesti terjadi. Keinginan Allah seluruhnya beriman. Keinginan Allah Abu Jahal beriman itu dimaksiati oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Mereka tidak mau beriman. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ya. Ini gambaran kedua. Nah, cukup itu. Nanti bingung antumnya. Sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 3 permasalahan. Sebelum saya tutup, masuk kepada pertanyaan, beri saya waktu lagi 5 menit agar ada 3 permasalahan yang penting dan sangat detil di dalam permasalahan takdir. Yang pertama, tidak diperbolehkan menisbatkan keburukan kepada Allah. Menisbatkan keburukan kepada Allah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, "Ar-Rabb la yaf'alu sayyi'atan qat." Allah tidak berbuat keburukan sama sekali. Bal fi'luhu kulluhu hasan wa hasanat. Bahkan seluruh perbuatannya baik dan seluruhnya kebaikan. Wa fi'luhu kulluhu khair, dan seluruh perbuatan Allah baik. Bihadza kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi du'ail istiftah. Oleh sebab itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca di dalam doa istiftah, wal khairu biyadaik wasyarru laisa ilaik. Dan kebaikan ada pada 2 tanganmu dan keburukan tidak kepadamu. Nah, ini tidak boleh menyandarkan keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah tidak menciptakan keburukan totally. Secara mutlak total buruk enggak. Ya, tetapi ada hikmah dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kadang sebagian manusia merasakan keburukan atas takdir Allah. Tetapi keburukan tersebut adalah keburukan parsial. Ya, bukan keburukan mutlak menyeluruh, bukan. Allah terlepas dari perbuatan buruk yang menyeluruh. Saya beri contoh. Seorang mendapatkan musibah sakit, buruk bagi manusia, sakit.
Musibah, sakit, buruk bagi manusia. Tetapi dengan sakitnya tersebut dosa diampuni oleh Allah SWT. Makanya tidak boleh disandarkan keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh menyandarkan keburukan disebutkan oleh Allah dalam 3 ayat saja di dalam Al-Qur'an. 1 surat Ar-Ra'd ayat 16. Allahu khaliqu kulli syai. Allah Maha pencipta segala sesuatu, baik buruk. Allah Maha pencipta. Nah, ini boleh seperti itu. Yang kedua yaitu berdasarkan penyandaran kepada sebab, seperti surat Al-Falaq ayat 2, min syarri ma khalaq, dari keburukan apa yang tercipta. Penyandaran kepada sebab, ya. Yang ketiga yaitu dihilangkan pelaku keburukannya di dalam ayat tersebut. Surat Al-Jin ayat 10, wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Dan kita tidak tahu apakah keburukan yang diinginkan terhadap orang-orang yang di muka bumi ini, ataukah Rabb mereka menginginkan mereka petunjuk. Urida, diinginkan, ya, diinginkan. Jadi di dalam Al-Quran penyandaran keburukan hanya ada pada 3 ayat ini saja. Selainnya tidak diperbolehkan menyandarkan keburukan kepada selain Allah. Yang kedua, permasalahan detailnya juga, tidak boleh bersandar kepada takdir dalam perihal maksiat dan dosa. Ya, tidak boleh bersandar kepada takdir dalam perihal maksiat dan dosa. Ini seperti iblis. Dia dalam surat Al-Hijr ayat 39, Rabbi bima aghwaytani. Wahai Rabbku, dengan sebab engkau telah menakdirkan aku menyimpang, la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Sungguh aku akan hiaskan kepada hamba-hambamu di muka bumi ini, dan aku akan simpangkan mereka seluruhnya. Iblis bersandar kepada takdir, ya, dalam perihal dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam surat Al-An'am ayat 148, orang-orang musyrik bersandar kepada takdir, kepada kehendak Allah dalam kesyirikan mereka. Nah, ini termasuk daripada tidak diperbolehkan. Boleh bersandar kepada takdir di dalam perkara musibah. Ya, makanya para ulama mengatakan, ada tadi saya baca perkataan para ulama menarik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia. Perkataan di dalam kitab Syarhul Aqidah Tahawiyah yang ditulis oleh Imam Ibnu Abil Izz. Beliau mengatakan, al-qadar yuhtajju bihi 'indal masaib la 'indal ma'aib. Garis bawah ini baik-baik, jadikan quote. Takdir disandarkan dengannya saat mendapat musibah, bukan saat melakukan dosa dan maksiat. Misalkan orang kena tabrakan, penyakit, kebakaran, maka kita katakan qaddarallahu wa masya'afa'al. Ya, bersandar dengan takdir. Ini para ikhwan yang dirahmati. Yang terakhir, apakah manusia musayyar am mukhayyar? Saya sengaja pakai istilah ini agar antum terbiasa. Musayyar artinya dijalankan, atau mukhayyar dia mempunyai pilihan. Saya mengangkat mouse, apakah ini saya sedang dijalankan oleh Allah atau saya sedang memilih pilihan saya tanpa ada penjalanan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Manusia musayyar dan mukhayyar secara bersamaan. Manusia dia dijalankan dan dia memilih. Ya, makanya ada perkataan kan, hidup itu pilihan. Dari satu sisi betul. Ya, dari satu sisi betul. Hidup itu pilihan. Ya.
Jadi manusia dijalankan dan dia memilih secara bersamaan. Apa maksudnya? Manusia dijalankan berdasarkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pilihan baginya. Ya, seperti sakit, kematian, kemudian kejadian-kejadian yang menimpanya, ini musayyar. Manusia dijalankan atas hal itu. Dan dia mukhayyar, memilih dari apa yang dia perbuat dengan pilihannya, seperti berdirinya, duduknya, berbicaranya, masuknya, keluarnya, taatnya, maksiatnya, itu pilihan. Nah, selesai. Alhamdulillah 1 jam 13 menit saya berbicara tentang perkara takdir. Semoga tidak malah menjadi mumet yang saya sampaikan ya. Wallahu a'lam. Nah. Alhamdulillah, syukran wa jazakallahu khair kepada Ustadz yang telah menyampaikan ilmunya kepada kita semua. Meskipun materi kali ini cukup berat, mudah-mudahan kita bisa memahaminya. Dan andai pun rekan-rekan masih perlu memurojaah, jangan khawatir karena insya Allah kajian ini akan ditayangkan rekamannya di media YouTube. Jadi apabila yang sekarang mencatatnya cukup keteteran, nanti bisa dimurojaah di YouTube di beberapa hari mendatang. Baik Ustadz, kita masih ada waktu Ustadz untuk soal jawab Ustadz. Silahkan, silahkan. Ya, dalam soal jawab ini saya dibantu oleh moderator yang kedua yaitu Ahi Hedi. Kepada Ahi Hedi, saya persilakan untuk menyampaikan pertanyaan yang masuk. Silakan Ahi. Jazakallahu khair, Kang Hedi. Ustaz, ada beberapa pertanyaan sudah masuk. Silahkan. Yang pertama pertanyaan dari Yuliadi Purawibawa. Ustadz, apakah benar pendapat ini semua manusia ditakdirkan masuk surga dan juga ditakdirkan masuk neraka, tinggal manusia memilih takdir yang mana? Tafadhol. Iya. Apa yang dimaksud semua manusia ditakdirkan masuk surga, semua manusia ditakdirkan masuk neraka? Apa dulu yang dimaksud? Apakah semua manusia sudah ada takdirnya oleh Allah, dia di surga atau di neraka? Maka kalau itu yang dimaksud betul. Kalau itu yang dimaksud betul. Kemudian perkataan selanjutnya, tinggal manusia memilih. Nah, lihat tadi permasalahan terakhir yang kita bahas. Jawabannya ada pada di situ. Ya, permasalahan terakhir yang kita bahas, jawabannya ada pada di situ, bahwa manusia ini apakah dia dijalankan ataukah dia memilih. Maka kita katakan dari satu sisi manusia dijalankan, yang mana dia tidak bisa lepas dari yang sudah ditakdirkan oleh Allah, seperti penyakit, kematian, kemudian musibah-musibah yang menimpanya, ini dia dijalankan. Dari satu sisi dia dipilih atau memilih, yaitu dia memilih apakah dia taat, apakah dia maksiat. Nah, kalau seandainya tadi dikatakan tinggal manusia memilihnya, betul kalau dari satu sisi ini tinggal manusia memilihnya. Makanya pembicaranya harus benar-benar detil dan berhati-hati sehingga tidak kurang ajar nanti terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau dikatakan tadi tinggal manusia memilih, apa maksudnya? Tinggal manusia memilih. Kalau maksudnya adalah bahwa manusia yang dia memilih apa yang dia pilih dari petunjuk atau kesesatan, maka itu betul. Tetapi ingat, pilihan manusia ini atas ciptaan Allah, atas kuasa Allah Subhanahu wa taala, tidak keluar dari ciptaan Allah, tidak keluar dari kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu a'lam. Jazakallahu khair Ustaz atas penjelasannya. Selanjutnya pertanyaan dari Evi Caniago. Bismillah, afwan Ustaz. Uti ya. Ya. Pertanyaannya, Bismillah, afwan Ustaz, mau tanya tentang hidayah dan kesesatan. Ada saudara anak yang beragama Kristen dan sebelumnya Muslim.
Ya. dan dia ada masalah dengan suaminya dan ingin berpisah. Bolehkah saya mendukungnya dengan harapan saya dapat membimbingnya kembali ke agama Islam? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallah khair. Maka jawabannya iya, boleh seorang muslimah untuk menasehati muslimah lainnya agar dia kembali ke dalam agama Islam. Boleh. Ini termasuk dakwah yang sangat luar biasa. Dan Rasulullah SAW mengatakan bahwa la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Sungguh Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada seseorang melalui kamu itu lebih baik bagimu daripada mendapatkan onta merah. Onta merah adalah harta paling berharga pada zaman itu di masa itu. Wallahu alam. Naam. Jazakallah khair Ustaz atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya dari Ukti Desi di Cibubur. Assalamualaikum Ustaz, saya masih kurang paham apabila Allah menciptakan perbuatan dan hamba sebagai pelakunya, apakah perbuatan yang dilakukan sang hamba tersebut sudah tertulis dalam takdir? Jazakallah khair. Begini, semua yang terjadi di atas muka bumi ini, di alam semesta ini tidak akan keluar dari apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala tuliskan di dalam kitab Allahul Mahfuz. Tidak akan keluar. Mungkin yang menjadi bingung adalah ketika ada orang bermaksiat. Apakah itu berarti Allah menuliskan takdirnya dia bermaksiat? Maka jawabannya iya. Ya, maka jawabannya iya. Lalu kenapa Allah takdirkan dia bermaksiat? Nah, di sini kita berhenti. Kenapa iblis Allah takdirkan dia tidak sujud? Nah, di sini kita berhenti. Ya. Kenapa iblis Allah takdirkan dia mengganggu manusia? Di situ kita berhenti. Makanya para ulama mengatakan al-qadaru sirrullah. Takdir itu rahasia Allah. Ya, kita berbicara hanya batas yang kita mampu dan boleh untuk berbicara di dalam masalah takdir ini, yaitu sesuai dengan takdir-takdir, sesuai dengan dalil-dalil yang ada. Adapun yang di luar batas kemampuan kita, maka kita tidak boleh berbicara lancang tentang hal ini. Allahu a'lam. Nah. Kalau Ustaz atas penjelasannya. Pertanyaan selanjutnya dari Umu Yoka. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya bagaimana kiat agar ikhlas dengan takdir Allah. Kadang mulut kita berbicara ikhlas, tapi hati kadang mengeluh. Karena takdir itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Mohon nasihat Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wajah. Saya ingin mendudukkan dulu kata ikhlas. Kalau Anda buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, ikhlas itu bersih hati, tulus hati. Memang ya, kalau bahasa Indonesianya pantas tadi pertanyaan tadi cocok. Bagaimana ikhlas menerima takdir dari Allah? Bagaimana maksudnya bersih hati, tulus hati menerima takdir dari Allah. Tapi kalau kita berbicara istilah syariat ikhlas di dalam dalil-dalil Al-Quran dan Hadis, maka ikhlas bukan itu yang dimaksud. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya untuk Allah dalam beribadah. Itu namanya ikhlas. Memurnikan niat hanya untuk Allah dalam beribadah. Itu namanya ikhlas. Makanya kan tidak cocok penggunaannya kalau secara istilah syariat. Ala kullin, kita mungkin lebih rubah pertanyaannya dengan mudah. Bagaimana tulus saat menerima takdir? Nah gitu ya, lebih mudah dipahami. Bagaimana tulus hati saat menerima takdir, terutama takdir-takdir yang buruk. Maka jawabannya adalah satu, yaitu
kita harus berbaik sangka terhadap Allah. Sebesar baik sangka kita kepada Allah, maka sebesar itu pula kebaikan yang datang kepada kita. Rasulullah SAW bersabda, "Ana inda dhanni 'abdi bi, falyadhunna bima sya'." Aku sesuai dengan sangkaan hambaku kepadaku, maka hendaklah dia menyangkaku sekehendaknya. Menyangkaku sekehendaknya. In dhanna bi khairan fa khair wa in dhanna bi syarran fa syarr. Jika hambaku menyangkaku baik, maka akan baik. Jika hambaku menyangkaku buruk, maka akan buruk. Ini kiat yang pertama. Kiat yang kedua, kita harus meyakini bahwasanya apa yang mungkin buruk kita dapati, di baliknya ada hikmah yang luar biasa. Seperti misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Yang artinya, maka mungkin kamu membenci sesuatu yang padahal sesuatu tersebut baik bagi kalian. Ya, dan kamu mencintai sesuatu padahal sesuatu yang kamu cintai tersebut buruk bagi kalian. Allah lebih mengetahui dan kalian tidak mengetahuinya. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat ayat ke-19, ya. Surat An-Nisa ayat ke-9. Afwan. Sebentar. Surat An-Nisa ayat 19 juga bisa dijadikan sebagai dalil. Tetapi ayat yang saya bacakan tadi surat Al-Baqarah ayat 216. Surat Al-Baqarah ayat 216 dan juga surat An-Nisa ayat 19. Nah, ini kita nggak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Apa hikmah di balik ini? Maka itu membuat kita tulus hati menerima takdir Allah. Ketika seorang anak, na'udzubillah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari seluruh bala, melihat, saya pernah membaca berita, ya, alhamdulillahilladzi afana min at-tawbih, seorang anak kehilangan bapak ibunya hanya berselang pekan. Sepekan ini ibunya meninggal karena COVID, sepekan depan bapaknya meninggal karena COVID. Maka berat itu. Dirasa tidak nyaman, sangat tidak nyaman di dalam hati. Bagaimana rasa tulus menerimanya? Tadi, ya, Allah mengatakan mungkin kalian membenci sesuatu dan itu lebih baik bagi kalian, dan mungkin kalian menyukai sesuatu dan itu buruk bagi kalian. Allah lebih mengetahui dan kalian tidak mengetahuinya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Wallahu a'lam. Naam. Jazakallahu khair atas penjelasannya dan nasihatnya, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, sungguh sangat menakjubkan proses penciptaan manusia seperti yang Rasulullah jelaskan dalam hadis ini. Cikal bakal manusia berasal dari cairan yang menjijikkan, yang dengan kekuasaan Allah dapat berubah menjadi setetes darah, kemudian menjadi segumpal daging, kemudian terbentuklah organ-organ tubuh seperti otak, jantung, lambung, ginjal, paru-paru, hati, dan lain sebagainya. Kemudian manusia lahir ke dunia dalam bentuk yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Bagaimana cara mengenalkan kemahakuasaan Allah dalam menciptakan manusia ini kepada anak agar anak mengenal Rabbnya sejak dini, dan agar anak lebih mengenal potensi dirinya yang dilahirkan sebagai makhluk yang paling sempurna? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sebenarnya orang tua melengkapi
fitrah yang ada pada manusia, pada anaknya. Karena Rasulullah SAW bersabda, kullu mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Setiap yang terlahir dilahirkan di atas fitrah. Fitrah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Dzalika ad-dinul qayyim. Itulah fitrah yang Allah Subhanahu wa taala fitrahkan manusia atasnya, yaitu mengakui bahwa Allah penciptanya. Itu fitrah manusia. Itu fitrah manusia. Orang tua di sini lebih kepada melengkapi apa yang sudah Allah fitrahkan kepada manusia. Dan hanya sedikit dari manusia yang mengingkari fitrah ini, yaitu orang-orang yang congkak dan sombong dengan kepintarannya, kekuasaannya, kekayaannya. Maka cara yang paling mudah untuk melengkapi fitrah manusia tersebut adalah kita membacakan kepada anak-anak kita dalil-dalil dari Al-Quran, hadis Rasulullah SAW. Itu paling mudah. Seperti misalkan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Nah, kenapa? Rabbul Alamin. Rabb, Allah adalah Rabb yang memelihara, mengatur, mencipta, berkuasa alam semesta ini. Ya. Jadi yang paling mudah adalah untuk melengkapi fitrahnya adalah dengan membacakan ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Nah. Ya. Ustaz, waktunya tinggal 1 menit lagi, Ustaz. Silakan. Masih ada 1 pertanyaan lagi. Terus ya. Anda bacakan tadi. Ustaz, tujuan manusia diciptakan adalah untuk menjadi khalifah di muka bumi. Manusia diciptakan untuk menaklukkan dunia. Akan tetapi faktanya disebabkan manisnya dan indahnya dunia membuat manusia sibuk mengejar dunia sehingga melalaikan urusan akhiratnya. Bagaimana kiat-kiatnya agar kita tidak tertipu oleh dunia? Mohon nasihatnya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya ingin mendudukkan dulu apa makna khalifah fil ard. Ya. Apa makna khalifah yang ada di dalam Al-Qur'an? Seperti misalkan Allah berfirman, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku menjadikan di muka bumi ini seorang khalifah. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama tafsir menjelaskan bahwa di sini Allah Subhanahu wa taala sedang menyebutkan nikmat untuk manusia. Yaitu manusia itu diberikan nikmat. Apa sebuah nikmatnya? Adalah menjadi khalifah. Khalifah di sini maksudnya adalah pengurus di atas muka bumi ini. Mereka yang mengurus tanam-tanaman, mereka yang mengurus atas muka bumi ini. Itu yang dimaksud dengan mengurus. Suaranya agak masuk ya. Ya. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang dimaksud dengan khalifah. Itu satu. Yang kedua, bagaimana seorang tidak salah dalam hidupnya saat dia hidup di dunia, sehingga dia tidak menyimpang dari tujuan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia. Maka jawabannya adalah salah satu jawaban paling utama, yaitu dia menuntut ilmu agama. Sehingga dia tahu betul hakikat hidup di dunia. Tidak lain kecuali memperbanyak, mengumpulkan bekal untuk kehidupan setelah kematian.
Makanya saya sering mengatakan, cita-cita seorang muslim adalah selamat setelah kematian. Selamat dari siksa setelah kematian. Selamat di alam barzakh, selamat saat dibangkitkan dari kubur, selamat saat dikumpulkan di padang mahsyar, selamat saat diberikan buku catatan amal, selamat saat ditimbang, selamat saat di jalan ke telaga, selamat saat berjalan menuju di atas sirat, selamat saat terlepas dari neraka masuk ke dalam surga. Nah, ini salah satu cita-cita yang wajib diketahui dan dipahami, diyakini, dimasukkan ke dalam hati. Sehingga dunia yang dia hidup di dalamnya adalah proses pengumpulan bekal untuk bisa selamat tadi. Nah, begitu agar dunia kita tidak menenggelamkan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya sering mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah." Dan carilah apa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadamu di negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia. Apa maksudnya ayat ini? Surat Al-Qasas ayat 77. Al-Qasas ayat 77. Maksud dari ayat ini adalah kamu orientasinya bagaimana selamat di akhirat. Tetapi selama kamu hidup di dunia, gunakan nikmat-nikmat dunia itu agar bisa memiliki bekal nanti di akhirat. Bukan berarti pemahaman terhadap ayat ini 50-50, 50 untuk dunia, 50 untuk akhirat. Subuh, maghrib, isya salat di masjid, zuhur, asar tidak salat dengan dalih mencari dunia 50, mencari akhirat 50. Nah, ini keliru. Ya, maka ada 3 jawaban saya tadi. Yang pertama yaitu agar kita senantiasa mengetahui apa makna khalifah, maka kita harus tahu bahwa khalifah artinya adalah mengurus bumi. Ya. Yang kedua yaitu agar kita tidak terlalu menyimpang dari tujuan hidup karena terlalu sibuk dengan dunia, maka kita harus menuntut ilmu sehingga kita tahu hakikat kehidupan, tujuan hidup di dunia. Itu hanya bisa dengan menuntut ilmu agama, ya. Kemudian yang ketiga yaitu gunakanlah kehidupan di dunia ini untuk sebagai bekal kehidupan kita setelah kematian kelak. Nah, itu agar kita tidak menyimpang dari tujuan hidup selama kita hidup di dunia ini. Wallahu a'lam. Nah. Ustaz, barusan masuk satu pertanyaan lagi, Ustaz. Silahkan. Bismillah, barakallahu fikum Ustaz dan tim Ittiba Mengaji. Izin bertanya, apakah mutlak tidak boleh menyandarkan maksiat kepada takdir? Misal jika ada yang mengatakan bisa jadi dosa adalah obat bagi seseorang agar tidak ujub dalam rangka membangkitkan jiwa agar tidak berputus asa. Apakah boleh demikian, Ustaz? Itu tidak menyandarkan. Yang namanya maksud menyandarkan di sini misalkan nih, ada seorang lelaki ya terciduk selingkuh oleh istrinya. Ketika ditanya oleh istrinya, "Kenapa kamu selingkuh?" "Ini takdir Allah." Nah, itu namanya menyandarkan. Adapun perkataan tadi atau pernyataan tadi itu tidak menyandarkan maksiat, tetapi dia mengambil hikmah dari maksiat. Dia mengambil hikmah dari maksiat. Dalam artian mungkin dosa yang kita kerjakan ini adalah atau misalkan gini, mungkin
musibah yang kita dapatkan ini adalah akibat dosa kita. Ini namanya mengambil i'tibar dari maksiat, bukan bersandar dengan maksiat. Beda dua hal tersebut. Wallahu a'lam. Nah. Jazakallah Ustaz atas penjelasannya. Karena ini sudah habis pertanyaan di Ana. Tafadhol antum lanjutkan. Syukron wa jazakallahu khair Kang Edi. Alhamdulillah, dan kita pun kayaknya waktunya sudah melewati batas waktu Ustadz ya. Siap. Baik Ustadz, karena kita sudah cukup malam dan waktunya sudah lewat, maka kepada Ustadz saya persilakan untuk menyampaikan nasihat penutupnya Ustadz. Silakan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Itulah tadi kupas tuntas tentang takdir. Siapa yang belum bisa memahami dengan baik, maka dia bisa memutar kembali video kajian ini. Kemudian jika belum paham juga, maka dia bisa tanyakan pada pertemuan yang akan datang dengan takdir. Tetapi satu poin yang ingin saya sampaikan, salah satu hal yang sangat menarik dari pembicaraan tentang takdir adalah yaitu keutamaan beriman kepada takdir. Salah satu keutamaan beriman dan faidah, manfaat kebaikan dari beriman kepada takdir, hati akan senantiasa selalu tenang, hati akan senantiasa selalu puas. Kenapa? Karena dia meyakini ma akhta'ak lam yakun liyusibak wa ma asabak lam yakun liyukhti'ak. Apa saja yang belum menimpamu karena memang belum takdirmu, maka tidak akan pernah menimpamu. Dan apa saja yang sudah menimpamu karena memang sudah takdirmu, maka pasti tidak akan pernah meleset darimu. Dan ini berlaku baik di dalam perihal hal-hal yang buruk menurut manusia ataupun yang baik menurut manusia. Kalau sudah takdirnya seseorang mendapatkan rezeki, maka tidak akan pernah meleset. Kalau belum takdirnya, tidak akan pernah dapat. Kalau seseorang mendapat takdirnya sudah mendapatkan musibah, maka tidak akan pernah meleset. Kalau belum takdirnya, maka tidak akan pernah terkena musibah tersebut. Semoga kita dengan beriman kepada takdir ini lebih tenang hati, lebih puas hati, lebih bersandar hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Baik Ustadz, atas ilmu yang telah disampaikan, mudah-mudahan bagi Ustadz ini menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir sampai hari kiamat. Amin. Dan mudah-mudahan kita sebagai pendengar dan pemirsa semua, ilmu yang disampaikan menjadi penuh keberkahan dan penuh manfaatan bagi kita semua. Mari kita sama-sama tutup dengan doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.